Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirta Nursadani, NIM saya 20332009, jurusan Sendera Tasik dari Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil proyek UTS saya mengenai modul 6 yaitu kata bilangan dan modul 7 yaitu kata tanya dan kata tunjuk. Berikut penjelasannya. Modul 6, kata bilangan. A. Pengertian kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah dan urutan. Kata bilangan terdiri dari bilangan dasar dan juga bilangan tingkat. Dalam kalimat, kata bilangan dapat difungsikan sebagai subjek, objek, predikat, maupun adverb. Kata bilangan dalam bahasa Mandarin disebut dengan shuqi. Jenis-jenis kata bilangan. 1. Bilangan dasar. Terdiri dari bilangan pecahan, desimal, kalipatan, dan perkiraan. 2. Bilangan tingkat. Menyatakan suatu tingkatan atau urutan. Ada 15 kata bantu bilangan bahasa Mandarin atau kata satuan. Pertama, kata satuan umum, gi. Kata satuan gi biasanya digunakan untuk menghitung jumlah orang atau benda. Kata satuan ini adalah yang paling umum digunakan. 2. Kata satuan orang, wei. Kata satuan ini digunakan untuk menghitung orang dan digunakan saat kamu hendak menunjukkan penghormatan terhadap orang yang dibicarakan. 3. Kata satuan hewan, zi. Kata satuan zi adalah satuan yang umum untuk setiap hewan. 4. Kata satuan hewan besar, cu. Kata satuan ini khusus digunakan untuk hewan besar seperti hewan ternak atau hewan liar. 5. Kata satuan benda berbentuk panjang, tio. Kata satuan ini digunakan untuk menghitung benda berbentuk panjang seperti ikan, ular, tali, sungai, jalan, maupun celana. 6. Kata satuan sepasang, shuang. Kata satuan ini digunakan untuk menyatakan sepasang benda. 7. Kata satuan benda datar, zhang. Kata satuan ini digunakan untuk menghitung benda berbentuk datar seperti kertas, tiket, menu, meja, kursi, tempat tidur, dan lain-lainnya. 8. Kata satuan buku, ben. Kata satuan ini digunakan untuk menghitung kertas yang disatukan menjadi buku. 9. Kata satuan benda yang memiliki pegangan, ba. Kata satuan ini digunakan untuk menghitung benda yang memiliki pegangan dalam penggunaannya. 10. Kata satuan pakaian dan bentuk lainnya, jian. Kata satuan ini dipakai untuk beberapa jenis penggunaan, misalnya untuk benda, pakaian, hadiah, bagasi, dan lain-lain. 11. Kata satuan kendaraan beroda, liang. Kata satuan ini digunakan untuk menghitung kendaraan beroda, kecuali kereta. 12. Kata satuan untuk bisnis, jia. Secara harfiah, kata ini berarti rumah atau keluarga. Namun, dapat pula digunakan untuk menghitung bisnis seperti perusahaan, bank, toko, restoran, dan lain-lainnya. 13. Kata satuan minuman, bie atau ping. Kata satuan untuk minuman adalah bie atau ping. 14. Kata satuan makanan, fen. Kata satuan ini digunakan untuk menghitung porsi makanan. 15. Kata satuan uang, yuan atau kui. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, namun kata kui lebih merupakan bahasa sehari-hari. Berikut adalah kata bilangan dari 0 sampai 100. Berikut sebutan di atas 100. Keterangannya. Digunakan untuk bilangan atau angka di bawah 100. Liang dipakai untuk bilangan atau angka di atas 100. Yen digunakan untuk bilangan ribuan, wen digunakan untuk bilangan puluh ribuan, i digunakan untuk bilangan jutaan. Catatan penting,
Dalam bahasa Mandarin, angka 2 itu ada dua macam, meskipun sama, namun penggunaannya berbeda. Itu digunakan untuk nomor telepon, tanggal, dan lain sebagainya. Sementara liang itu berfungsi untuk menunjukkan jumlah kuantitas suatu hal, misalnya 2 menit, 2 dolar, 2 orang, dan lain sebagainya. Modul 7. Kata tanya dan kata tunjuk. A. Kata tanya. Penggunaan kata tanya dalam bahasa Mandarin hampir sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai contoh, di dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa kata tanya yang umum digunakan, seperti apa, kapan, di mana, kemana, kenapa, dan lain sebagainya. Begitupun dengan bahasa Mandarin juga terdapat beberapa kata tanya. Berikut adalah kata tanya umum yang sering digunakan dalam bahasa Mandarin. Berikut ini kata tanya umum dalam bahasa Mandarin. Penggunaan kata tanya dalam bahasa Mandarin sebenarnya lebih sederhana dan simpel penggunaannya di dalam kalimat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia kita harus meletakkan kata tanya di depan kalimat. Sedangkan dalam bahasa Mandarin kita hanya meletakkannya di kalimat. Yang perlu dilakukan adalah mengganti unsur yang ingin ditanyakan dengan kata tanya yang sesuai. Berikut adalah contoh penggunaan kata tanya dalam bahasa Mandarin. 1. Penggunaan xianne. 2. Penggunaan nier atau Nelly. 3. Penggunaan xi. 4. Penggunaan xianme xishao. 5. Penggunaan wishime. 6. Penggunaan zhenmian. B. Kata tunjuk. Dalam bahasa Mandarin ada kata tunjuk terdiri dari dua, yaitu z dan na, di mana kata z memiliki pengertian ini dan kata na memiliki pengertian itu. Sebagai kata tunjuk, kata z dan na digunakan kepada kata benda, entah itu kata benda berbentuk nyata atau tidak, atau berbentuk abstrak. Ciri khas dari kata tunjuk ini adalah selalu muncul pada awal kalimat dan berfungsi sebagai penanda subjek dalam kalimat. Sekian hasil proyek UTS Mandarin saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.